Jadi saya akan kembali ke narasi saya bahwa Pemda Kota Sorong ini uangnya banyak. Kenapa tidak diperuntukkan untuk menangani hal-hal yang emergensi seperti itu? Masa untuk drainase saya harus minta ke pemerintah pusat? Ya, pemerintah pusat itu menangani misalnya pengerukan di muara sungai-sungai yang ada pengendapan itu, yang mengakibatkan air tidak mengalir ke laut. Itu bisa kami bantu dari pusat. Ya, kalau masa saluran-saluran sekunder itu tidak pernah dibikin. Kalau ada hujan, ada banjir, baru pelan-pelan bikin sedikit dari sini ke sini, bikin sedikit dari sini. Itu kan berarti bahwa tidak ada perencanaan yang terukur. Gitu. Mestinya itu dilakukan oleh Pemda Kota. Ya, kami dari pusat, dalam hal ini kementerian yang mitra kami adalah Kementerian PU. Gitu. Akan membicarakan menyangkut misalnya pembangunan kanal, saluran-saluran drainase primernya, yaitu kanal. Saya pikir Kota Sorong ini perlu ada kanal satu di daerah sini, Remu, kemudian satu di Kampung Baru, tiga di daerah Remu ini. Itu di sekitar kilo 10 itu harus ada kanal satu yang nanti tembus langsung ke laut, ketemu sambungannya dengan kanal atau sungai yang ada di Jalan Victory itu langsung ke laut. Lalu satu tuh Kali Remu itu sedimentasinya sudah luar biasa, perlu pendangkalan sampai 40 meter, itu perlu itu. Pelebarannya juga perlu, butuh 10 meter dari talut yang sekarang ada itu harus 10 meter keluar. Dan sekarang kita harus bongkar rumah-rumah di situ. Ini harus tanggung jawab Pemda Kota. Tidak bisa dibebankan ke pemerintah pusat atau provinsi. Pemda Kota yang membebaskan lahan-lahan itu. Lalu ini dibangun. Di kanal itu harus dibangunkan jalan di situ. Namanya jalan inspeksi. Dibangun di situ jalan, dan rumah-rumah itu dianjurkan agar dibangun ulang yang mukanya berhadapan dengan kanal. Sehingga orang itu malu kalau berdiri membuang sampah ke kanal, karena dilihat orang. Kan begitu. Seperti begitu yang harus dilakukan gitu. Ya. Jadi kalau bangun kanal mungkin APBN bisa bantu. Keruk pantai itu bisa dibantu. Tapi kalau drainase kecil-kecil, drainase sekunder, mestinya itu beban APBD Kota Sorong. Pertanyaan saya kan kemarin saya mengungkap ada banyak sumber pendapatan Kota Sorong yang tidak jelas. Akhirnya saya bongkar saya dapat masukan bahwa ternyata anggaran DPRD Kota Sorong itu hanya dibahas oleh berapa oknum saja di DPRD itu. Dan sebagian anggota juga tidak tahu. Bayangkan, katanya hari ini dokumen APBD masuk, besok dibahas dan besok juga disahkan. Jadi ini ada apa? APBD kami di provinsi itu biasanya membahas sampai 1 bulan. Begitu. Kita membahasnya sampai waktu lama. Bukan sekarang dalam barang datang malam ini terima atau pagi ini diterima, langsung besok pagi bahas dan langsung tutup, gitu. Karena itu saya melihat ada beberapa orang yang memperoleh manfaat dari situ, termasuk Ketua Komisi C itu, karena dia membidangi anggaran, gitu. Jadi jangan dibohongi ke publik. Ini ada kong kali kong di DPRD dan Pemda Kotanya sendiri, dalam hal ini yang wali kota, gitu. Jadi anggaran ini dibahas secara diam-diam. Dan saya bisa mengatakan itu benar karena beberapa waktu lalu saya membaca di media bahwa pernyataan wakil wali kota bahwa selama dia jadi wakil wali kota tidak pernah mengetahui dokumen APBD. Gitu. Pernyataan itu kemudian diralat, Pak. Oh, diralat? Iya. Oleh beliau? Oleh Ibu Wakil Wali Kota sendiri.
Oh silakan, tapi bahwa yang kita sudah tangkap di publik bahwa beliau tidak tahu. Bahwa kemudian beliau meralat itu kita juga tidak tahu, tidak pernah membaca. Gitu. Iya toh? Sangat menyedihkan gitu. Masa wakil tidak tahu? Jangan-jangan sekda pun tidak tahu itu. Gitu. Jadi kalau begitu siapa yang tahu dong dokumen itu? Ya itu tadi kan saya bilang. Di DPRD itu ternyata hanya ada beberapa orang yang tahu barang-barang itu. Ketua Komisi C, Sekwan, lalu ada beberapa anggota yang mungkin punya pengalaman di bidang anggaran, misalnya ada mantan anggota BPK misalnya di wilayah Papua Barat yang mungkin jadi anggota. Karena itu dia selalu memberikan advice bagaimana menggunakannya agar selalu bisa lolos dari pemeriksaan. Siapa itu, Pak? Saya tidak tahu siapa. Saya tidak tahu. Tapi mungkin saja ada. Gitu. Karena itu, kok kenapa selalu WTP? Tetapi WTP itu berbanding terbalik dengan realitas kehidupan masyarakat di kota. Ya. WTP-nya diukur dari mana? Kalau selama ini pola pemeriksaannya hanya menggunakan output, hasilnya, yang berupa laporan-laporan kwitansi, nota-nota, hanya di atas kertas, maka secara standar akuntansinya itu benar. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan outcome, artinya melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat dari anggaran itu, lalu kita ukur, maka tidak mungkin predikat WTP. Pasti disclaimer. Gitu. Nah, maka itu kalau melihat banjir yang bertubi-tubi, jalan yang lubang-lubang di mana-mana, hutannya makin gundul, yang seperti ini, maka pertanyaan kami, apakah BPK yang datang memeriksa itu benar memeriksa? Ataukah hanya mereka tinggal di sana dan telepon terima laporan? Itu saya curiga itu. Begitu. Jadi saya pikir itu pernyataan saya, dan silakan kalau Ketua Komisi C masih mau berdebat, buka aja forum kita perdebatkan. Bapak menantang secara terbuka ya? Saya menantang kita debat terbuka. Gitu. Tapi by the way, Bapak, kalau di DPRD Kota Sorong, PDI Perjuangan berapa kursi? 3 ya? Kami 3 kursi. Sudah coba melakukan kontrol lewat mesin partai yang ada di DPRD Kota Sorong? Sudah. Hasilnya? Bahwa memang mereka mengaku mereka tidak pernah dilibatkan. Gitu. Mereka hanya tahu hari ini dokumen masuk, besok bahas, langsung tutup. Kan begitu. Kalah suara ya? Iya. Perlu diperbanyak ini berarti. Iya, saya pikir perlu diperbanyak dengan cara segera mengganti wali kota melalui Pilkada 2022. Maka kami percaya bahwa calon kami akan menang. Begitu. Ya sampai sekarang kami belum mengetahui siapa yang sudah mendaftar ke partai. Kan begitu. Tapi kami yakin kami akan menang karena kami sudah menyiapkan taktik strategi untuk memenangkan. Begitu. Kami akan siapkan calon-calon kepala daerah itu bisa berasal dari kader ataupun non-kader yang berkomitmen untuk membangun dan membesarkan partai ini. Itu prinsip yang dipegang oleh DPP PDI Perjuangan. Tidak selamanya dari kader. Tapi ada juga orang-orang non-kader yang memiliki komitmen, visi misi perjuangan yang sama dengan visi misi partai ini, pasti akan didukung oleh DPP partai. Begitu. Tapi dari kader, kalau ternyata kader itu berpotensi dan mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk partai, berjuang membesarkan partai, maka partai tidak segan-segan untuk merekomendasikan
kader tersebut untuk maju. Jadi silakan kader-kader PDI Perjuangan yang ada silakan mendaftar pada waktunya jika dibuka. Tapi proses sekarang kan lobby-lobby politik boleh dilakukan dengan pengurus DPC yang ada sekarang. Karena itu kewenangan mereka untuk menentukan. Nanti melaporkan pada DPP siapa yang selama ini berkontribusi membangun partai, siapa yang selama ini, itu ada ukurannya. Begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih.